Setelah gempur Pakistan, India kini perang lawan Maois di dalam negeri. Setelah Pakistan, India gempur kaum Maois, perang di dalam negeri meledak. India perang lawan Maois, jet tempur Cina bikin Taiwan ketar-ketir. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, setelah ketegangan dengan Pakistan mereda, India kini menghadapi musuh dari dalam negeri sendiri. Hutan Chhattisgarh berubah jadi medan perang, ketika lebih dari 10.000 tentara India dikerahkan untuk menggempur habis-habisan pemberontak Maois. Siapakah mereka sebenarnya dan mengapa konflik ini bisa berlangsung puluhan tahun? Ketegangan dengan Pakistan mereda, India kini menghadapi musuh dari dalam negeri sendiri. Hutan Chhattisgarh berubah jadi medan perang ketika lebih dari 10.000 tentara India dikerahkan untuk menggempur habis-habisan pemberontak Maois. Siapakah mereka sebenarnya dan mengapa konflik ini bisa berlangsung puluhan tahun? India baru saja menyepakati gencatan senjata dengan Pakistan. Tapi alih-alih damai, India malah memulai operasi militer besar-besaran di dalam negeri sendiri, yaitu melawan kelompok pemberontak Maois. Operasi ini diberi nama Operasi Nol atau dikenal juga sebagai Operasi Kagar. Targetnya, menghancurkan gerakan Maois di kawasan suku yang kaya mineral di negara bagian Chhattisgarh dan Telangana. Operasi ini melibatkan lebih dari 10.000 personil militer India dalam beberapa bulan terakhir. Lebih dari 200 pemberontak tewas, termasuk pemimpin senior Maois. Pada satu hari saja, 27 orang tewas, termasuk tokoh paling dicari, Nambala Keshavarao alias Basa Faraj, Sekjen Maois India. Namun, sejumlah aktivis dan tokoh oposisi mempertanyakan operasi ini. Mereka khawatir warga sipil Adivasi, kelompok pribumi India, ikut menjadi korban. Gerakan Maois di India dikenal juga sebagai Naxalite, berasal dari pemberontakan bersenjata di Naxalbari, Benggala Barat tahun 1967. Dipimpin oleh Kanu Sanyal, Charu Majumdar, dan Jungle Santal, mereka memberontak karena ketimpangan tanah, eksploitasi petani miskin, ketidakadilan struktural. Mereka terinspirasi oleh ideologi Mao Zedong dan mempercayai bahwa revolusi kekerasan adalah satu-satunya jalan mengubah India yang feodal dan kapitalis. Sejak akhir 1960-an, gerakan ini terus berkembang, lalu terpecah menjadi banyak faksi. Salah satu pecahannya, CPI atau Maois, dibentuk tahun 2004 dari gabungan dua kelompok besar. Mereka beroperasi di wilayah pedalaman India disebut Sabuk Merah, yang kaya sumber daya alam tapi miskin pembangunan. Ironisnya, wilayah-wilayah ini juga dihuni oleh Adivasi, penduduk asli yang seringkali tidak mendapat akses ke pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Menurut data resmi pemerintah India, 11.000 lebih korban tewas sejak tahun 2000, terdiri dari warga sipil dan pasukan keamanan. 6.160 pejuang Maois tewas dalam bentrokan dengan aparat. Namun banyak pegiat HAM menyebut bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil tak bersenjata yang dicurigai terlibat Maois. Partai penguasa India, Bharatiya Janata Party atau BJP, menjalankan strategi pembasmian total terhadap Maois. Tapi pertanyaannya, apakah ini solusi atau justru menambah luka lama? Kaum Adivasi sudah lama merasa terpinggirkan dan tertindas. Banyak dari mereka berjuang bukan karena ideologi,
tapi karena keputusasaan ekonomi dan ketidakadilan struktural. Jika pendekatan militer terus diutamakan, apakah perdamaian benar-benar bisa tercapai? Beberapa partai sempalan Maois seperti CPI atau ML telah meninggalkan jalur kekerasan dan ikut serta dalam politik elektoral. Artinya, jalan damai sebenarnya masih terbuka, tapi itu hanya bisa dicapai jika pemerintah mau mendengarkan suara masyarakat ada reformasi agraria dan keadilan ekonomi, dan dialog terbuka, bukan hanya monolog militer. Apakah operasi militer besar-besaran seperti Operasi Nol akan memadamkan pemberontakan Maois, atau justru membakar bara perlawanan yang lebih besar? India menghadapi pilihan sulit, terus dengan pendekatan kekerasan atau mencoba rekonsiliasi dan keadilan sosial. Ketika perang dengan Pakistan baru saja mereda, India langsung meluncurkan perang besar lainnya, bukan ke luar negeri tapi ke dalam negerinya sendiri. Targetnya, para pemberontak Maois di pedalaman Chhattisgarh. Tapi di balik konflik internal ini, ada juga gema ketegangan global. Dari jet tempur Cina yang ikut unjuk gigi di langit Pakistan, hingga ancaman senjata Beijing terhadap Taiwan. Setelah ketegangan militer dengan Pakistan mereda, India kini menghadapi perang yang tak kalah sengit di dalam negeri sendiri. Lebih dari 10.000 tentara India telah dikerahkan ke hutan-hutan Chhattisgarh dan Telangana untuk membasmi salah satu gerakan pemberontak bersenjata paling lama di Asia, kaum Maois. Ini bukan sekedar operasi militer biasa. Ini adalah perang internal yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Hutan perbukitan Karigata yang membentang di Chhattisgarh hingga Telangana telah berubah menjadi zona perang. Operasi militer besar-besaran ini dinamakan Operasi Nol atau Kagar. Tujuannya jelas, mengakhiri gerakan Maois sekali dan untuk selamanya. Tahun ini saja, lebih dari 200 pemberontak tewas, termasuk 27 orang dalam satu hari, bersama pemimpin Maois paling dicari, Nambala Keshava Rao alias Basa Faraj. Namun, operasi ini menimbulkan kontroversi besar. Chhattisgarh adalah rumah bagi jutaan adivasi, penduduk asli India yang selama puluhan tahun hidup di wilayah yang kaya akan mineral, tapi miskin pembangunan. Banyak aktivis dan oposisi menuduh bahwa yang jadi korban bukan hanya pemberontak, melainkan juga warga sipil adivasi tak bersalah. Menurut data resmi, sejak tahun 2000 hingga 2024, 11.000 orang tewas dalam bentrokan antara tentara dan Maois, termasuk lebih dari 6.000 pemberontak menurut polisi dan tokoh Maois sendiri. Tapi benarkah pendekatan garis keras ini bisa membawa perdamaian? Atau justru akan semakin mengasingkan komunitas paling terpinggirkan di India? Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat ke belakang. Gerakan Maois berakar dari pemberontakan Nasalbari di Benggala Barat tahun 1967, dipimpin oleh Kanu Sanyal, Charu Majumdar, dan Jungle Santal. Pemberontakan ini lahir dari ketimpangan agraria, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi kaum miskin oleh tuan tanah. Dari situlah istilah Nasal berasal, diambil dari nama kota Naxalbari. Gerakan ini terinspirasi oleh ideologi Mao Zedong yang bertekad merebut kekuasaan melalui pemberontakan bersenjata,
bukan lewat sistem demokrasi yang dianggap korup dan tidak efektif. Pada tahun 1969, para pendiri mendirikan Partai Komunis India, Marxis-Leninis, dan sejak itu pemberontakan menyebar ke wilayah India Tengah dan Timur yang kaya akan mineral. Namun, pemerintah India merespon dengan keras. Ribuan simpatisan Naksal ditangkap atau tewas dalam konflik. Bahkan menurut Kanu Sanyal, pada tahun 1973 sebanyak 32.000 anggota atau simpatisan kami telah dipenjara. Saat keadaan darurat diumumkan tahun 1975, gerakan ini mulai melemah dan terpecah menjadi lebih dari 20 faksi. Namun, salah satu pecahan paling radikal tetap bertahan. Pada tahun 2004, dua kelompok sempalan MCC dan Perang Rakyat CPI atau ML bergabung dan membentuk Partai Komunis India Maois, kelompok militan utama saat ini. Dengan basis di hutan-hutan Chhattisgarh, Jharkhand, dan Odisha, mereka menjadi kekuatan pemberontak yang sulit ditumpas. Gerilyawan Maois menguasai area yang sulit dijangkau, menggunakan taktik perang hutan, ranjau, dan penyergapan. Kini, dengan tewasnya Basa Faraj, tokoh penting Maois, pemerintah India mengklaim telah memukul telak jantung perlawanan bersenjata. Namun pertanyaannya, apakah ini akhir dari perang Maois? Mereka mendesak dialog dan pendekatan sosial alih-alih hanya operasi militer. Karena masalah utama yang melahirkan pemberontakan ini, kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi adivasi belum terselesaikan. Di saat India berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan kekuatan global, konflik berdarah di jantung negerinya sendiri masih menyala. Apakah pendekatan hancurkan semua akan berhasil? Atau justru menyulut bara perlawanan generasi berikutnya? Setelah ketegangan militer dengan Pakistan mereda, India kini menghadapi perang yang tak kalah sengit di dalam negeri sendiri. Lebih dari 10.000 tentara India telah dikerahkan ke hutan-hutan di Chhattisgarh dan Telangana untuk membasmi salah satu gerakan pemberontak bersenjata paling lama di Asia, kaum Maois. Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah perang internal yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Ketika perang dengan Pakistan baru saja mereda, India langsung meluncurkan perang besar lainnya, bukan ke luar negeri, tapi ke dalam negerinya sendiri. Targetnya, para pemberontak Maois di pedalaman Chhattisgarh. Tapi di balik konflik internal ini, ada juga gema ketegangan global. Dari jet tempur Cina yang ikut unjuk gigi di langit Pakistan, hingga ancaman senjata Beijing terhadap Taiwan. Awal bulan ini, dunia menyoroti konflik singkat namun panas antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim telah menembak jatuh jet-jet tempur India menggunakan pesawat J-10C buatan Cina. Jet-jet ini belum pernah benar-benar diuji dalam perang sampai sekarang. Namun sebelum debu pertempuran itu mengendap, India justru membuka front baru. Kali ini di jantung wilayahnya sendiri. Hutan perbukitan Karigata yang membentang di negara bagian Chhattisgarh dan Telangana kini berubah menjadi zona perang. Pemerintah India dipimpin Partai Bharatiya Janata atau BJP, meluncurkan Operasi Nol atau juga dikenal dengan Operasi Kagar. Lebih dari 10.000 tentara dikerahkan untuk menumpas para pejuang Maois atau Naksalite, kelompok pemberontak komunis yang telah mengangkat senjata sejak 1967. Tahun ini saja, lebih dari 200 pejuang Maois tewas, termasuk 27 dalam satu hari, bersama pemimpin tertinggi mereka
Nambala Keshavarao alias Basa Faraj. Tapi para aktivis memperingatkan, banyak yang terbunuh bukanlah pemberontak, melainkan warga adivasi tak bersenjata. Gerakan Maois lahir dari ketimpangan sosial, dimulai dari pemberontakan petani tak bertanah di kota kecil Naksalbari tahun 1967. Ideologi mereka terinspirasi langsung dari Mao Zedong. Tujuannya jelas, menggulingkan sistem negara yang mereka nilai gagal menjamin keadilan bagi kaum miskin dan pribumi. Seiring waktu, kelompok ini terpecah-pecah, namun tetap eksis di wilayah yang kaya sumber daya, namun miskin perhatian, tempat tinggal komunitas adivasi. Sementara itu, dalam perang udara dengan India, Pakistan menggunakan jet tempur J-10C buatan Cina, serta rudal udara ke udara PL-15. Beberapa klaim menyebutkan jet India buatan Barat, termasuk dari Prancis, berhasil dijatuhkan oleh sistem senjata Cina. Bagi Beijing, ini bukan sekadar dukungan untuk Pakistan. Ini adalah unjuk kekuatan global, pesan tidak langsung untuk Taiwan dan negara-negara pendukungnya termasuk Amerika Serikat. Zhou Bo, pensiunan kolonel senior Cina, menyebut bahwa keberhasilan jet J-10 ini meningkatkan kepercayaan diri Beijing untuk menghadapi konflik teritorial masa depan, terutama soal Taiwan dan Laut Cina Selatan. Sebagian analis melihat konflik India-Pakistan kali ini sebagai pertarungan proksi teknologi militer, Cina versus Barat. India kini banyak membeli senjata dari Barat, sementara Pakistan makin bergantung pada alutsista buatan Cina. Jadi, pertarungan ini bukan sekadar soal Kashmir atau batas wilayah, tapi juga soal dominasi senjata dan pengaruh global. Kemenangan simbolik senjata Cina di langit Pakistan memberi Beijing amunisi propaganda. Tapi, tidak semua percaya begitu saja. Pemerintah India mengklaim bahwa mereka mampu melewati dan mengganggu sistem pertahanan udara Cina milik Pakistan hanya dalam waktu 23 menit. Taiwan juga menanggapi dengan hati-hati. Ou Sifu, peneliti keamanan Taiwan, menyebut insiden ini sebagai alarm peringatan, bukan sesuatu untuk diremehkan, tapi juga belum cukup untuk disimpulkan sebagai kekalahan. Dari hutan Chhattisgarh hingga langit Taiwan, Asia kini menghadapi gejolak yang semakin kompleks. India berperang di dalam negeri sambil berisi tegang dengan Pakistan. Cina memperluas pengaruh lewat ekspor senjata dan unjuk kekuatan teknologi militer. Pertanyaannya kini, apakah pendekatan garis keras seperti ini akan membawa perdamaian atau justru semakin memicu ketegangan, baik di dalam negeri maupun kawasan? Asia sedang berubah cepat dan panas. Perang bukan hanya soal peluru dan jet tempur, tapi juga soal siapa yang memegang pengaruh, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang akan bangkit di tengah reruntuhan. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.